Bayang di Rimba, Lampung. Di balik kabut senja, di Bukit Hutan Lampung, ada satu cerita yang tak bisa diabaikan, kisah antara manusia dan sang raja hutan, harimau Sumatera. Lalu daftar tadi ada yang daftar. Kejadian tragis. Beberapa waktu lalu, konflik itu pecah lagi. Di Lampung Barat, harimau muncul di permukiman, menyerang, menerkam, menelan nyawa. Dilaporkan sejak Februari 2024 hingga Januari 2025. Ada 5 kasus konflik harimau dan manusia. 4 korban tewas, 1 luka parah. Salah satu korban tragis bernama Sudarso 59, perambah lahan ilegal, ditemukan tewas mengenaskan di dekat gubuknya. Hanya potongan tubuh yang tersisa. Kakak korban lemas dan menangis sejadi-jadinya mengetahui adiknya meninggal mengenaskan. Korban diketahui bernama Zainuddin, warga Purworejo, Jawa Tengah, yang baru 10 hari tinggal di Talangkubu Balak, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat. Ketakutan warga tumbuh jadi kemarahan. Mereka menyalahkan petugas konservasi hingga kantor resort Suho milik Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dibakar massa sebagai protes atas kurangnya penanganan konflik. Sementara di balik kepulan api kemarahan itu, ada rasa duka yang begitu dalam. Kehilangan nyawa, kehancuran rasa aman, dan luka yang tak mudah sembuh. Mengapa konflik ini terus berulang? Salah satu penyebab utamanya adalah perambahan lahan ilegal. Setiap pohon tumbang, setiap areal hutan berubah fungsi. Ruang hidup harimau menyempit. Mereka tak punya pilihan lain selain merambah ke area manusia, mencari mangsa, atau sekadar bertahan hidup. Data menunjukkan konflik manusia satwa di Lampung sangat tinggi. Rata-rata 260 kasus per tahun, termasuk konflik harimau yang mencapai puluhan insiden tiap tahun. Lalu daftar tadi ada yang daftar. Pemerintah Provinsi Lampung tak tinggal diam, mereka menggelar rapat koordinasi lintas lembaga untuk merumuskan strategi mitigasi konflik. Ide-ide mulai muncul, pemulihan ekosistem, rehabilitasi habitat, hingga penggunaan teknologi pemantauan seperti GPS collar untuk melacak pergerakan harimau. Ada juga wacana memasukkan babi hutan ke dalam kawasan konservasi sebagai pakan alami harimau untuk mengurangi kemungkinan mereka keluar mencari makanan. Bayangkan, di malam gelap Lampung Barat, seorang petani sedang berkebun di kebun kopi. Suara serangga di udara. Tanpa dia sadari, bayangan belang itu mengintai dari balik pepohonan. Satu gerakan cepat, satu desah, dan hidup bisa berubah dalam sekejap. Kita, sebagai masyarakat dan generasi penerus, punya tugas besar, bukan hanya untuk melindungi manusia, tapi juga melindungi sang harimau, sang penguasa rimba, karena hutan bukan milik kita sendiri. Ia rumah mereka. Dan kita, jika ingin damai, harus belajar hidup di antara bayang dan rimba. Semoga tindakan kita ke depan bukan hanya bertahan, tapi merawat, agar Lampung tak menjadi medan peperangan antara manusia dan harimau, tapi taman harapan untuk semua yang bernafas di dalamnya.